Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Efraim Alexander dari SMA Negeri 20 Jakarta Pusat sebagai orang pertama tim oposisi akan menanggapi video tautan dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Ada beberapa argumen dalam tautan video yang akan saya bantah di sini dan saya tanggapi. Namun sebelum itu, mari kita bahas kepada pembahasan yang pertama. Perlu diketahui bahwa influencer dan buzzer adalah dua hal yang berbeda. Yang saya baca dari jurnal.kominfo.go.id dikatakan dalam Oxford Dictionaries, buzzer diartikan sebagai perangkat elektronik yang digunakan untuk menyembunyikan dengan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu. Buzzer pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan. Jadi pertanyaan saya adalah yang dimaksud pada pembicara saudara dari video tautan adalah influencer atau buzzer? Argumen yang diberikan saudara lebih mengarah kepada buzzer dan bukan influencer. Mengapa demikian? Mari kita simak. Dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dikatakan dengan jurnal yang berjudul Menkominfo, penggunaan influencer oleh pemerintah tidak salah. Perlu dicermati yang dimaksud itu influencer atau buzzer. Pemerintah memakai influencer bukan sesuatu yang salah karena mereka terpercaya dan teridentifikasi. Sedangkan jika buzzer berbeda, mereka tidak teridentifikasi dan menyampaikan informasi untuk suatu kepentingan. Terang Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate saat acara CNN Insight with Desi Anwar dengan tema kebebasan di ruang digital, Sabtu 19 bulan 9 2020. Jadi dari sini sudah jelas. Maka kembali saya pertanyakan, yang dimaksud oleh saudara adalah influencer atau buzzer? Semua argumen saudara lebih mengarah kepada buzzer dan bukan influencer, serta mengandung makna ganda yang membingungkan. Mari kita bedah satu persatu. Influencer dekat dengan masyarakat. Artinya influencer memiliki kunci kendali. Apa yang saya maksud dengan kunci kendali? Apa yang dikatakan influencer bisa jadi dengan mudah dicerna oleh masyarakat. Artinya ketika influencer menyampaikan suatu kebijakan dari pemerintah, maka masyarakat bisa dengan mudah mengerti apa yang dimaksud dengan pemerintah. Apa yang dimaksud dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Mohon maaf. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah efektif atau tidak efektif menggunakan influencer sebagai ajang promosi kebijakan pemerintah. Mari kita lihat di sini, efektif atau tidak menurut Menteri Joni, nanti akan dilakukan evaluasi jika influencer bisa menyampaikan narasi secara tepat dan terjangkau secara luas, maka akan diteruskan. Begitu juga sebaliknya. Kominfo harus bisa ditingkatkan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan influencer ini salah satu upayanya. Sekali lagi, penggunaan influencer ini salah satu upayanya. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka kita bisa menang melawan COVID-19. Ucap Bapak Joni. Jadi, sudah jelas bahwa influencer sangat membantu pemerintah dalam mengedukasi dan mempromosikan segala kebijakan yang dimiliki pemerintah agar masyarakat dapat dengan mudah dan lebih mudah untuk memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bahkan dikatakan pada argumen saudara, reaksi masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari penyampaian sebuah kebijakan. Lalu, jika bukan dengan influencer, dengan apa masyarakat reaksinya
dapat berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya, dalam tautan video juga dikatakan demikian. Menggunakan influencer sama saja dengan memberikan informasi yang sepihak, dan influencer hanya mempromosikan sesuai dengan yang diinginkannya. Kita garis bawahi kata yang diinginkannya. Atau diminta, kita garis bawahi juga kata diminta oleh pihak yang memberikan endorse. Dalam kasus ini adalah pemerintah. Dari argumen tersebut sudah jelas bahwa terjadi sesuatu hal yang membingungkan, di mana pemerintah tidak setuju menggunakan influencer, tetapi pemerintah menggunakan influencer dan diberikan arahan sehingga influencer memberikan informasi sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Jadi apa sebetulnya yang diinginkan pemerintah ini? Kita lanjut. Untuk mendapatkan exposure dari masyarakat tidak perlu mengorbankan kualitas. Sedangkan masyarakat mudah percaya pada sesuatu yang tren. Jadi sudah jelas dari argumen ini saja terdapat kembali hal yang membuat ambigu dan tidak konsisten. Pertama dikatakan masyarakat mudah percaya pada sesuatu yang tren. Lalu dikatakan lagi untuk mendapatkan exposure dari masyarakat tidak perlu mengorbankan kualitas. Jadi bagaimana? Sedangkan masyarakat membutuhkan yang tren, dan artinya yang tren itu adalah yang mengorbankan kualitas. Membingungkan pernyataan dari saudara. Selanjutnya, mari kita bedah. Yang terakhir, karena influencer ini dekat dengan masyarakat dan memiliki kunci kendali, maka sudah sangat jelas bahwa influencer sangat berperan penting dalam penyampaian kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Mari kita lihat di sini, juru bicara presiden dalam fifa.co.id mengatakan para influencer ini tidak bisa ditampik lagi ketika zaman sudah masuk pada era transformasi dan demokrasi digital. Sehingga di masa sekarang para influencer digunakan untuk menyampaikan suatu kebijakan pemerintah, termasuk pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin. Fajrul bahkan menilai influencer adalah kunci pemimpin opini di era digital. Jadi, dengan tegas, saya tegaskan kembali, saya tidak setuju 100% pada argumen dalam tautan video atau argumen yang disampaikan oleh saudara dari tim pemerintah. Karena sudah jelas influencer memberikan dampak positif dalam penyampaian kebijakan yang diinginkan pemerintah. Sekian dari saya dan terima kasih.